Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan Heros Channel. Hari ini saya akan membahas tentang rumah dibakar, mengejar yang bakar, atau segera memadamkan apinya. Judul tadi adalah perumpamaan sobat semuanya. Seumpama, mudah-mudahan tidak terjadi beneran rumah kita dibakar atau terbakar oleh orang lain. Seumpama rumah kita dibakar oleh orang lain, sobat semuanya, ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita akan mengejar orang yang membakar rumah kita dan membiarkan rumah kita hangus terbakar. Pilihan kedua adalah segera memadamkan apinya agar rumah kita tidak habis terbakar oleh api yang menyala. Pilihan kita pasti akan memilih kita akan segera memadamkan apinya dan tidak akan pernah membiarkan rumah kita habis terbakar. Semuanya akan sepakat seperti itu. Dalam kehidupan kita sobat semuanya, kita bisa tarik perumpamaan tadi dalam kehidupan real dalam sehari-hari kita. Hati kita, jiwa kita adalah rumah bagi tubuh dan kehidupan kita. Sekarang kita bayangkan, kalau misalnya ruang diri kita, hati kita, perasaan kita dibakar oleh orang lain, apa yang akan kita lakukan? Segera memadamkan apinya atau membiarkan rumah kita hangus karena kita sibuk mengurusi orang yang membakar rumah kita? Apa wujud orang yang membakar hati kita? Biasanya kita tidak terima dengan sikap orang lain. Kita menyalahkan keadaan. Kita melihat orang lain salah terhadap kita. Kita menganggap orang lain berbuat jahat terhadap kita. Itu adalah proses pembakaran yang kita anggap dilakukan oleh orang lain pada diri kita. Bila kita mengalami hal seperti itu, mestinya kita lebih dulu melihat ke dalam diri kita. Kita melihat apakah ada api yang sedang menyala dan membakar ruang jiwa kita, yang kemudian menghanguskan diri kita, menghanguskan pikiran dan perasaan kita. Apa tanda bahwa kita lebih sibuk mengejar orang yang membakar rumah jiwa kita daripada segera memadamkan api kita? Yang pertama sobat semuanya, kita sibuk menyalahkan orang lain atau keadaan yang kita anggap membakar diri kita, membuat kita emosi, membuat perasaan kita terbakar. Yang kedua, kita sibuk untuk merancang agar kita bisa membalas dendam atau membalas membakar hati orang lain yang kita anggap bersalah pada kita. Yang ketiga, kita membiarkan ketidaknyamanan dalam diri kita, ketidaknyamanan perasaan kita, dan kita lebih sibuk mengurus orang yang kita anggap melakukan kesalahan pada kita. Mestinya sobat semuanya kita bisa menyadari, namun kesadaran ini perlu dilatih dan kita perlu belajar bersama bahwa orang yang hadir dalam kehidupan kita atau keadaan yang hadir dalam kehidupan kita yang tidak indah atau membuat kita tidak nyaman, membuat ruang hati kita terbakar, sebenarnya adalah guru yang hadir atau dihadirkan Tuhan dengan wajah yang tidak indah. Guru yang dihadirkan dengan wajah yang tidak indah itu sebenarnya hanya ingin mengabarkan pada kita bahwa ada emosi yang sedang bertumbuh di dalam diri kita. Ada sesuatu yang negatif yang sedang berkembang dalam diri kita yang berupa api kemarahan. Guru itu sebenarnya memberikan pesan pada kita. Kita harus segera melihat ke dalam diri kita dan segera menangani api-api yang muncul atau benih-benih kemarahan yang selalu muncul dalam diri kita sehingga apinya tidak menghanguskan rumah atau ruang diri kita. Api yang muncul dalam diri kita yang kita anggap karena orang lain itu sebenarnya adalah bibit yang memang sudah ada dalam diri kita. Api yang muncul merupakan reaksi atau pengulangan aksi. Tidak mungkin api akan muncul kalau bibitnya sudah tidak ada di dalam diri kita. Maka tugas kita ketika ada guru kehidupan yang membakar ruang diri kita atau rumah kita adalah segera melihat ke dalam diri kita, kita memadamkan api kita, memanajemen emosi kita, memanajemen perasaan dan pikiran kita sehingga rumah diri kita, ruang jiwa kita tidak selalu hangus terbakar oleh sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Itu yang bisa saya share saat ini sahabat semuanya.
Semoga bermanfaat. Akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain dalam tema-tema yang terkait dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.